Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Yang saya hormati pengurus DKM Masjid JGC, jamaah sholat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan di maghrib kali ini kita akan melanjutkan pembahasan pada hari ini terkait dengan sholat jamak. Jamaah sholat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yajuzu indal jumhuri ghairul hanafiyah al-jam'u baina az-zuhri wal asri taqdiman fi waqtil ula wa ta'khiran fi waqtis saniyah. Wa bainal maghribi wal isya'i taqdiman wa ta'khiran aidan fi safarit tawil. Bahwasanya dibolehkan menurut pendapat jumhur ulama menjamak sholat ketika dalam perjalanan atau selain dalam perjalanan yang akan kita sebutkan nanti, baik itu antara zuhur dan asar dikerjakan di waktu zuhur disebut dengan jamak takdim, atau dikerjakan di waktu asar disebut dengan jamak takhir, atau dikerjakan antara maghrib dan isya di waktu maghrib disebut dengan jamak takdim, dan antara maghrib dan isya di waktu isya disebut dengan jamak takhir. Sehingga kalau digabungkan sholat zuhur dengan sholat asar, kemudian dikosor juga, dijamak juga, maka disebut dengan sholat jamak kosor. Misalnya dalam perjalanan, kemudian kita meringkas sholatnya, zuhurnya 2, kemudian asarnya 2 di waktu zuhur, maka disebut dengan jamak kosor. Jamaknya maksud masuk ke dalam kategori jamak takdim. Fas-sholawatul lati tajma', sholat-sholat yang bisa dijamak itu adalah sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Sholat subuh tidak bisa dijamak. Yang bisa dijamak adalah sholat zuhur, sholat asar, zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Nggak bisa dijamak isya dengan maghrib, tapi yang dijamak adalah zuhur dengan asar atau maghrib dengan isya, baik itu jamak takdim maupun jamak takhir. Jadi tidak ada misalnya jamak antara asar dengan maghrib, tidak. Yang ada adalah zuhur dengan asar, baik itu jamaknya jamak takdim atau jamak takhir, atau maghrib dengan isya, baik itu jamak takdim maupun jamak takhir. Jamaah sholat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pendapat jumhur mengatakan bahwasanya yajuzu indal jumhur ghairul hanafiyah. Pendapat jumhur mengatakan boleh menjamak sholat zuhur, sholat asar, atau sholat maghrib atau sholat isya. Hukumnya adalah boleh. Sedangkan Imam Abu Hanifah mazhabnya yang boleh menjamak adalah ketika di Padang Arafah, yang hadisnya jelas populer ketika Rasulullah SAW menjamak zuhur dengan asar ketika di Padang Arafah, kemudian maghrib dengan isya ketika di malam harinya. Nah, itu saja yang boleh menurut pendapat Imam Abu Hanifah. Tetapi jumhur mengatakan boleh selain di Arafah pun boleh.
Ini pendapat jumhur, pendapat mayoritas para ulama. Mana dalilnya? Dalil jamak takhir itu di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Faqala Anas berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rahila qabla an tazigha tamilu zuhran aw asyams akhara adh-dhuhra ila waqtil asr summa nazala yajma'u bainahuma fa in zaghat qabla ay yartahila shallal zuhra summa raqiba. Ini dalil jamak takhir dari Anas bin Malik riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila ia bersafar melakukan perjalanan sebelum waktu zuhur, melakukan perjalanan sebelum waktu zuhur berarti jam 10, jam 9, setengah 11, belum adanya apa istilahnya tamilu zuhran asam, sebelum adanya matahari yang bergerak ke arah barat. Itu kan ciri-ciri zuhur itu adalah ya matahari kalau sudah bergerak ke arah barat. Jadi kalau misalnya masih jam 10 sudah berangkat bersafar, berpergian setengah 10 misalnya, maka kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menurut Anas bin Malik riwayat Imam Bukhari adalah dia melakukan jamak takhir, melakukan jamak takhir di waktu asar. Jadi misalnya kita pengen ke Semarang, berangkatnya jam 9, maka kita sholatnya adalah jamak takhir. Misalnya di rest area di Kendal, itu kan sudah sampai asar tuh. Nah itu di rest area sana berarti gabung tuh zuhur dengan asar di waktu asar. Zuhur dengan asar di waktu asar. Kenapa sebabnya? Karena kita perginya sebelum waktu zuhur. Nah ini kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dilihat oleh Anas bin Malik. Fa in zagat qabla ayyartahila shallal dhuhra summa raqiba. Kalau berpergian safarnya setelah zuhur jam 1 baru berangkat, berarti dia jamaknya jamak takdim, bukan jamak takhir. Turun aja di rest area Cikampek, kemudian sholat zuhur, sholat asar, sholat di waktu zuhur. Kenapa? Karena berangkatnya habis zuhur. Nah ini kebiasaan Rasulullah SAW dilihat oleh Anas bin Malik riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Pun sama ketika dilihat oleh Abdullah bin Umar, sholatnya jamaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maghrib dengan isya. Apa kata Ibnu Umar? Annahu stughisa ala ba'di ahlihi fajadda bihi sayr fa akhkharal maghriba hatta ghabas samah hatta ghabas safaq summa nazala fa jama'a bainahuma. Summa akhbarahum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu dzalika iza jadda bihi sayr. Kata Ibnu Umar, ketika ia berpergian bersama keluarganya, Abdullah bin Umar berpergian bersama keluarganya, berpergian long time, panjang artinya safarnya safar, benar-benar safar. Nah kemudian fa'akhkharal maghriba hatta ghabatis safaq summa nazala fajama'a bainahuma. Maka Ibnu Umar ini keluarganya mengakhirkan waktu maghrib di waktu isya. Hatta ghabas safaq itu safak ufuk yang ada di barat sudah hilang, berarti di waktu isya. Diakhirkan waktu maghrib bareng dengan waktu isya, namanya disebut dengan jamak takhir.
Kemudian fajama'a bainahuma, dijamak dah itu maghrib dengan isya. Summa akhbarahum, kemudian Ibnu Umar menceritakan kepada Nabi Muhammad SAW kejadian tersebut, dan Rasulullah SAW melakukannya juga seperti itu. Iza jadda bihi sayr, ketika perjalanannya panjang. Artinya sampainya, misalnya biasanya kalau berangkatnya jam setengah 4, jam 4 misalnya dari Bandung atau dari Semarang, kemudian sampainya ini sampai Jakarta jam 9, setengah 10, maka diakhirkan waktu maghribnya. Nah, ini yang dilakukan oleh Ibnu Umar, kemudian diceritakannya kepada Nabi Muhammad SAW. Sama hadisnya riwayat Imam Bukhari dan Muslim juga dari Ibnu Umar. Ini hadis terkait dengan jamak takhir. Lalu bagaimana hadis terkait dengan jamak takdim? Ada juga di hadis Muaz bin Jabal. Riwayat Imam Ahmad, Abu Daud dan Imam Turmuzi. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana fi ghazwati Tabuk. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika perang Tabuk, iza irtahala ba'dal maghrib, kalau ia berangkat mulai maghrib, ya berangkatnya pada maghrib, ajjalal isya fasallaha ma'al maghrib, maka dia melakukan sholat jamak bersama dengan isya, karena berangkatnya pas habis maghrib langsung berangkat. Nah, itu dia Rasulullah SAW ketika perang Tabuk melakukan jamak takdim beliau. Fasallaha ma'al maghrib, Rasulullah SAW menjamak maghrib dengan isya di waktu maghrib. Nah, ini pendapat jumhur ulama berdasarkan hadis Ibnu Umar, hadis Anas bin Malik, dan hadis Muaz bin Jabal terkait dengan jamak takdim dan jamak takhir. Nah, ini yang dijadikan pegangan oleh jumhur, bahwasanya sholat jamak itu bukan hanya ketika di Arafah saja, seperti pendapatnya Imam Abu Hanifah mazhabnya. Tapi pendapat jumhur boleh dimanapun asalkan sudah memenuhi syarat jamak. Apa itu syaratnya jamak? Nanti akan diterangkan kemudian. Jamaah sholat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian asbabul jam'i, sebab-sebab kita menjamak sholat, wasurutuhu, dan syarat-syarat jamak itu sendiri. Ittafaqul mujizun, ada sebab-sebab yang disepakati, oleh para ulama bolehnya menjamak, baik itu jamak takdim maupun jamak takhir. Jadi ada yang disepakati, ada yang terjadi perbedaan pendapat para ulama. Yang disepakati ada 3 keadaannya kita bisa menjamak sholat. Yang pertama adalah ketika safar. Yang kedua adalah ketika al-matarul asyadid, hujan yang tak henti-henti, hujan lebat. Wajar ketika dulu di zaman Rasulullah SAW masjidnya nggak seperti ini, nggak ubin begini. Nah, sehingga ketika hujannya benar-benar lebat, maka itu kan berakibat pada tanah yang becek dan lain sebagainya. Sedangkan dulu belum ada yang namanya ubin semen dan lain sebagainya. Nah, sehingga menjadi rukhsah atau menjadi sebab bolehnya dijamak menurut sepakatan para ulama. Dan yang ketiga adalah ketika di Arafah dan di Muzdalifah ketika musim haji. Zuhur dan asar di Arafah dan maghrib dan isya di Muzdalifah malam harinya. Ini yang disepakati 3. Disepakati 3 oleh para ulama bolehnya menjamak 3 hal. Yang pertama adalah ketika dalam keadaan safar, semua sepakat boleh. Yang kedua adalah ketika al-matarul ghazir, hujan yang sangat lebat,
Dan yang ketiga adalah bolehnya menjamak ketika di Arafah, musim haji itu di Arafah, baik itu zuhur, asar, dan maghrib dan isya di Muzdalifah. Ini yang disepakati 3. Wakhtalafu, sedangkan selain 3 itu para ulama berbeda pendapat. Selain 3 sebab tadi yang boleh menjamak, yang 3 itu sepakat. Kalau lagi perjalanan kita sepakat boleh menjamak. Kemudian yang kedua tadi al-matarul ghazir, dan yang ketiga adalah ketika di musim haji, di musim haji ketika di Arafah dan Muzdalifah. Kemudian yang menjadi perbedaan selain 3 tersebut, faqolal malikiyah, ini pendapatnya Imam Malik, mazhabnya di dalam kitab As-Sarhul Kabir. Asbabul jam'i bainadz zuhri wal asri wal maghribi wal isya taqdiman wa ta'khiran, bolehnya menjamak baik itu zuhur maupun asar, maghrib maupun isya, baik itu jamak takdim atau jamak takhir, ada 6. Ada 6, jadi tambah 3 lagi. Menurut pendapat mazhabnya Imam Malik, tambah 3. Yang 3 tadi sudah disebutin. Yang keempatnya adalah al-marad, sakit. Ya, sakit dia, nggak bisa bangun, mau sholat maghrib nggak bisa bangun dia, akhirnya menggigil, ya udah ketinggalan maghribnya, kemudian isya dah, azan isya akhirnya. Maka menurut pendapat Imam Malik, dia boleh dijamak maghrib kemudian isya di waktu isya misalnya, atau jamak takhir. Tapi ini terjadi perbedaan pendapat. Jadi yang pertama, tambahan yang 3 tadi yang disepakati menurut Imam Malik, al-marad, sakit, itu dia boleh. Sakit dia boleh. Kemudian yang kedua, tambahan yang kedua, al-ighma, tak sadarkan diri, dioperasi, dibius, menjalankan operasi misalnya jam 5 jadwalnya, dibius akhirnya ninggalin sholat maghrib, ya kan dioperasi kan, operasi selesai jam 9, operasi di black, kemudian selesai jam 9, ketinggalan sholat maghrib, maka boleh menurut Imam Malik sholatnya dijamak maghrib dengan isya. Kenapa? Alasannya adalah al-ighma, tidak sadarkan diri. Sama seperti orang pingsan, bukan gila ya. Kalau gila dia tidak. Kalau gila itu berarti otaknya sudah tidak jalan. Tapi kalau dioperasi kan nggak gila, hanya ditutup saja. Indera perasaannya kemudian dia tidak merasakan apa-apa, kayak tidur begitu. Kayak tidur. Nah, ini menurut pendapat Imam Malik. Dan yang ketiga, tambahannya yang ketiga adalah al-wahalu ma'adh-dholamah. Perjalanan ininya menuju ke sholatnya itu adalah zolamah, benar-benar gelap. Dulu di zaman Rasulullah SAW terjadi seperti itu, kan nggak ada lampu, jarak antara rumah dengan rumah lain jauh, apalagi di Masjid Nabawi, apalagi di ujung-ujung sana, di bukit-bukit, tidak ada bulan purnamanya yang terang menerang yang bisa menerangi. Kan kalau di zaman dahulu malam-malam itu selain obor yang bisa menerangi di jalan adalah itu bulan purnama. Maka ketika tidak ada bulan purnama, misalnya di tanggal-tanggal 30, tanggal-tanggal 28, kan tidak ada bulan purnama, yang ada bulan-bulan sabit begitu yang nggak kelihatan, gelap. Maka jalanan yang gelap. Maka ketika jalanan gelap ini menurut Imam Malik boleh untuk menjamak. Rukhsahnya seperti itu. Nah, ini perbedaan pendapat para ulama. Jadi tambahannya 3. Yang disepakati 3 tadi, tambahkan oleh Imam Malik 3.
Kemudian syaratnya Imam Malik, syarat menjamak itu, syaratnya menjamak, wa yustaratu li jawazi jam'it taqdim fi safari sarton. Disyaratkan menurut pendapat Imam Malik itu jamak takdim itu harus dua syarat. Yang pertama adalah kalau dia berpergiannya sebelum waktu zuhur, sesuai dengan apa yang terjadi atau sesuai dengan apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau dia pengen jamak takdim, dia harus berangkat sebelum zuhur. Kalau misalnya dia pengen kalau dia jamannya jamak takdim, bukan jamak takhir ya. Kalau dia misalnya pengen jamak takdim, maka dia harus berangkat setelah zuhur. Kalau dia pengen jamak takhir, harus berangkat sebelum zuhur. Seperti perbuatan atau seperti apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Jadi nggak bisa dia berangkatnya sebelum zuhur, kemudian jam 10, tiba-tiba dia jamaknya maunya jamak takdim. Karena ini merupakan syarat bagi pendapatnya Imam Malik. Jadi kalau berangkatnya sebelum maghrib, sebelum zuhur, maka dia jamaknya jamak takhir. Kalau berangkatnya setelah zuhur, maka jamaknya jamak takdim. Nah, ini yang dijadikan syarat. Dua tersebut. Lalu bagaimana Imam Syafi'i? Imam Syafi'i sama Asy-Syafi'iyah ajazul jam'u faqat fis safari wal matar wal haji bi Arafah wa Muzdalifah. Imam Syafi'i membolehkan jamak itu hanya 3 saja. Selainnya tidak boleh. Ketika safar, ketika matar, hujan deras itu, dan ketika haji di Arafah dan di Muzdalifah itu. Selain itu tidak boleh menjamak. Ini yang ketat Imam Syafi'i. Lalu bagaimana kalau kasus kayak tadi? Kasus misalnya dioperasi, kemudian ia meninggalkan sholat maghrib, dia bukan dijamak menurut pendapat Imam Syafi'i, tapi diqodho sholatnya, bukan dijamak, beda. Jadi dia diqodho. Kalau tadi Imam Malik ketika sakit atau ketika dioperasi, nah itu dia bisa nih jamak. Tapi kalau Imam Syafi'i tidak bisa, kalau sakit tetap dia harus sholat, kecuali dia ruhnya dicabut oleh Allah. Jadi kalau dia sakit tetap sholatnya, mau sholatnya di kasur ya sudah, mau sholatnya di berbaring, mau sholatnya berduduk, pokoknya harus sholat, nggak bisa dijamak, nggak ada rukhsah jamak. Itu menurut Syafi'iyah hanya 3 saja. Kalau dioperasi ya berarti dia meninggalkan sholat maghrib misalnya, kayak tadi kasusnya, berarti nanti ketika dia selesai dioperasi, kemudian dia melakukan qodho yang tadi ditinggalkan ketika maghrib. Kenapa sebabnya? Karena menurut Imam Syafi'i, jamak itu hanya boleh 3 keadaan tadi. Keadaan safar ketika perjalanan, kemudian mator ketika hujan deras tadi, dan ketika keadaan haji di Arafah dan di Muzdalifah. Sebagaimana yang disepakati oleh para ulama. Tidak ada tambahan. Imam Syafi'i tidak ada tambahan. Kalau Imam Malik ada 3 tambahannya. Ya, ketika gelap, kemudian ketika sakit, dan ketika dalam keadaan tidak sadarkan diri. Kemudian kalau Imam Syafi'i tidak ada syarat jamak takdim dan jamak takhir seperti Imam Malik, boleh. Mau dia berangkat sebelum zuhur, mau dia jamak takdim, mau jamak takhir, terserah. Ini fleksibelnya Imam Syafi'i. Berbeda tadi dengan Imam Malik. Kalau dia sebelum zuhur, berarti nanti dia jamaknya jamak takhir. Kalau dia berangkatnya setelah zuhur, berarti jamaknya jamak takdim. Itu pendapat Imam Malik, mengacu kepada kebiasaan Rasulullah SAW. Tapi Imam Syafi'i fleksibel. Itu hanya sunnah saja, boleh. Mau dia berangkatnya jam 9, jam 10, mau nanti dia ketika safar zamannya jamak takdim, jamak takhir, terserah. Terserah. Diserahkan kepada masing-masing saja. Nah, ini pendapatnya Imam Syafi'i.
Kemudian Imam Ahmad bin Hambal, ini yang paling banyak, bolehnya dijamak sampai dengan 8. 3 tambahannya ada 5 lagi. Ini pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal. Yajuzu jam'ut takdim wa takhir fi samani halatin. Boleh menjamak takdim maupun jamak takhir ketika dalam 8 keadaan. Ini dalam kitabnya Al-Mughni karya Ibnu Qudamah, referensi daripada mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Yang pertama tentu yang 3 tadi yang disepakati, safar, mator, gozir, hujan lebat, kemudian haji tadi di Arafah dan di Muzdalifah, yang 3. Kemudian tambahan tadi, tambahan Imam Malik 3, tambahannya juga jadi 6 kan? Apa tadi? Sakit, kemudian tidak sadarkan diri dan gelap. Kemudian tambahan 2 lagi. Ini luar biasa, ini tambahan 2 lagi adalah al-uzru, ada uzur. Ini yang yang menjadi poinnya. Al-uzru wal istihadatu wal irda'u. Jadi 8, 7 dan 8 adalah keadaan wanita. Irdo dengan istihadah. Istihadah itu keluar darah haid, bukan darah haid, darah penyakit. Istihadah. Jadi keluar darah penyakit, tapi keluarnya terus menerus. Tapi ini darahnya bukan darah haid, karena kalau darah haid itu kan sudah ada tanggalannya, tapi setelah selesai tanggalan darah haidnya masih keluar terus, itu kan darahnya darah istihadah. Dan menurut pendapat Imam Ahmad, dia boleh menjamak sholatnya kalau dia keluar terus dan lain sebagainya. Kemudian al-irdo, al-irdo itu adalah wanita yang menyusui. Itu juga dia boleh menjamak sholatnya. Itu menurut pendapat Imam Ahmad bin Hambal. Dan yang ke-8 itu adalah al-uzru awis suglu, uzur. Ada uzur itu yang mendesak, yang syar'i, ya, uzur yang syar'i, yang misalnya dia tidak bisa melakukan sesuatu, seperti misalnya dia tidak ketemu air atau tidak ketemu debu, akhirnya ia menjamak sholatnya. Misalnya dia di hutan, ya, tidak ada air, kemudian akhirnya debunya juga misalnya kotor, najis, akhirnya dia menjamak ketika dia sudah turun daripada gunung atau turun dari hutan dan lain sebagainya. Nah, ini pendapat Imam Ahmad bin Hambal. Tambah dua lagi. Jamaah sholat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kemudian yang selanjutnya adalah apakah teknis daripada jamaah itu bagaimana? Apakah qomatnya sekali, 2 kali, atau bagaimana? Qomatnya, ya. Ini ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Arafah, ketika musim haji, beliau menjamak takdim baina zuhri wal asar bi azanin wahidin wa iqamatain. Ia menjamak zuhur dan asar dengan 1 kali azan dan 2 iqamat. 1 kali azan dan 2 iqamat. Jadi setelah selesai zuhur, kemudian dia naik lagi asar, tapi tidak azan lagi, dia langsung Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, begitu, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Kemudian ketika malam Muzdalifah, di malam harinya, melakukan jamak takhir antara maghrib dengan isya, itu 1 kali azan dan 1 kali qomat. Azannya berarti azan, kalau jamak takhir berarti azannya azan takhir, ya, azannya berarti azan di waktu isya itu. Nah, kemudian dijamak maghrib dengan isya karena jamaknya jamak takhir.
dilaksanakan di waktu isya dengan satu azan dan satu kali iqomat. Berarti ketika iqomat habis selesai sholat maghrib langsung naik lagi, tidak pakai qomat lagi. Nah ini praktek yang ada ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan jamak di musim haji. Jamak di Arafah, jamak takdim zuhur dengan asar, satu kali azan dan dua kali iqomat. Kemudian di waktu maghrib dan isya jamak takhir, satu kali azan dan satu kali iqomat. Lalu bagaimana kalau misalnya nggak pakai iqomat, nggak pakai azan, langsung iqomat saja gitu, Allahu Akbar kan begitu ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Biasanya berpendapat seperti itu karena tidak dilaksanakan di awal waktu. Karena azan itu kan menandakan awal waktu. Misalnya kita sampai ke rest area jam 2, masa langsung azan Allahu Akbar, kan azannya sudah jam 12 tadi. Maka qomat. Allahu Akbar, langsung qomat. Kemudian bikin barisan. Nah, kemudian kalau mengikuti tadi yang jamak takdim tadi, maka dia ketika habis sholat zuhur, sholat asar, dia qomat lagi, kemudian baris lagi. Artinya bukan baris lagi, naik lagi. Kemudian yang maghrib dengan isya satu kali qomat saja langsung dia naik lagi. Nah, itu yang dipraktekkan ketika terjadi Rasulullah SAW menjamak di Arafah. Sebelum kita lanjut, ada diskusi, tafadhol silakan jamaah sekalian terkait dengan sholat jamak. Iya Pak Ji. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi ketika kita safar ya, kemudian kita berjamaah dengan mukim, berarti kita nggak 2 rakaat ya, 4 rakaat karena ikut mukim gitu maksudnya. Mengqashar sholat ikut berjamaah bersama siapa? Pas 2 rakaat salam. Iya, jadi sholat jamaah itu tidak nggak salam, dia salam dulu. Jadi jamaah itu jamaah maghrib misalnya, atau jamaah maghrib isya, kemudian zuhur dan asar. Ketika dia tahiyat akhir itu salam dulu, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kemudian dan dia naik lagi. Jadi sholat zuhur nih 2 rakaat qashar, Allahu Akbar, kan 2 rakaat tuh karena mengqashar kan. Nah setelah itu dia salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kemudian naik lagi untuk melaksanakan sholat asar. Naik lagi dia, Allahu Akbar, sholat asar 2 rakaat. Jadi tetap ada salamnya, begitu. Oh, jadi memisahkan gara-gara kosor gitu ya. Oh, jadi dia misalnya ada orang dari Surabaya pengen ke Banten, kemudian mampir di JGC, sholat bareng kita di sini. Ya, dia pengen kosor tapi ikut imam yang 4 rakaat begitu maksudnya ya. Nah, setelah imamnya tahiyat awal kan, imamnya naik lagi tapi dia salam begitu. Assalamualaikum, dia tidak mendapatkan sholat berjamaah karena memisahkan diri bersama dengan imam. Jadi harusnya dia ikut berjamaah bersama imam. Kalau dia tidak ikut berjamaah bersama dengan imam, tidak mendapatkan sholat berjamaah. Kecuali kalau dia punya rombongan yang ikut bareng qashar semua 2 rakaat. Tapi kalau dia ikut bersama dengan imam yang ada di sini,
Nah, dia datang dari Surabaya, Semarang, kemudian ikut qashar di sini, dia jangan sendirian assalamualaikum, yang lain pada naik, tidak. Itu nanti dia tidak mendapatkan sholat berjamaah. Kenapa? Sholat qasharnya, sholatnya sah apa tidak begitu? Sholatnya sah atau tidak? Kalau dia memisahkan dengan imam, memisahkan dengan imam, ya berarti dia harusnya kan syarat daripada berjamaah itu adalah dia harus mengikuti imam. Makanya kemarin sudah dijelaskan, boleh hukumnya kita kalau misalnya kita seorang musafir berjamaah kepada orang yang mukim, nggak apa-apa 4 rakaat. Kan Imam Syafi'i yang lebih afdol bukan di qashar tapi di itmam, nggak apa-apa 4 rakaat. Dia sholat 4 rakaat, nggak apa-apa, naik lagi dia ikut imam saja 4 rakaat. Nah, tadi pertanyaannya, batal nggak sholatnya gitu ya? Batal nggak sholatnya kalau dia assalamualaikum sendirian? Ya sholatnya ya nggak dia seperti memisahkan diri dengan sholat, nggak ikut imam, imam. Ibarat orang yang istilahnya dia turun sendiri lah begitu ya. Dia harusnya berkendara dengan imam sampai selesai, tapi dia turun sendiri. Sama seperti kita nih lagi berjamaah di sini, kemudian tahu-tahu dia batalin diri begitu ya. Kecuali kalau batalin diri gara-gara imamnya salah bacaannya, atau imamnya rukun-rukunnya tidak terlaksana sehingga kita memisahkan diri dari jamaah. Jadi kalau saya pribadi, pendapat saya lebih baik dia tetap ikut imam 4 rakaat bersama dengan imam. Jangan sampai memisahkan diri gara-gara pengen mengqashar sholatnya, kemudian dia akhirnya misah dengan imamnya. Sendirian dia, assalamualaikum warahmatullah, mending sholatnya di belakang gitu ya, enak. Sholatnya paling depan, di belakang sini sendirian. Yang lain pada berjamaah, dia sendirian, assalamualaikum warahmatullah. Walaupun dia qashar gitu kan, assalamualaikum warahmatullah. Menurut saya lebih baik dia ikut terus sampai dengan imam selesai. Jangan sampai dia berhenti di tengah jalan sendirian, dia assalamualaikum warahmatullah sendirian, kemudian yang lain kan sama kayak kita ikut bersama dengan imam. Kalau dia pengen qashar ya mendingan dia kalau dalam posisi, kecuali bagusnya kalau posisinya dibalik. Nah, ini bisa nih dibalik. Artinya seorang imam ini qashar. Misalnya yang tadi dalam perjalanan dia jadi imam, kemudian dia sholatnya 2 rakaat kan, yang makmumnya mukim semua, makmumnya sempurna 4 rakaat. Maka imamnya ketika assalamualaikum warahmatullah, maka yang lain naik lagi menyempurnakan 2 rakaat lagi. Nah, itu boleh yang seperti itu. Tapi kalau misalnya dia posisinya dibalik tadi, imamnya 4 rakaat, kemudian makmum ada 1 makmum yang 2 rakaat, dia kemudian misahkan diri gara-gara pengen qashar, maka menurut saya lebih baik dia ikut bersama dengan imam, menyelesaikan 4 rakaat tersebut. Kalau pengen dia qashar, ya berarti cari jamaah yang qashar lagi. Misalnya dia jamaah rombongan qashar. Ya kayak biasa kita rombongan 1 mobil, nah itu jamaah qashar semua, tidak masalah yang seperti itu. Tapi kalau dia pengen ikut imam bersama dengan imam masjidnya di yang 4 rakaat itu, ya ikut aja 4 rakaat. Kemarin sudah dijelaskan bagaimana hukumnya qashar, ya kan? Hukumnya qashar ada pilihan. Kemudian Imam Syafi'i bilangnya adalah yang lebih afdol adalah mengitsmam. Yang Imam Ahmad bin Hambal lebih afdol adalah mengqashar. Tapi kalau statusnya tadi seperti tadi, dia berhenti di tengah jalan, assalamualaikum sendirian di tengah jalan, maka menurut saya lebih baik dia tidak ikut berjamaah bersama imam. Sama saja dia memisahkan diri dengan imam. Padahal seharusnya dalam berjamaah kan harus ikut imam. Dalam berjamaah, syarat berjamaah itu adalah harus ikut imam. Imamnya Allahu Akbar, kita Allahu Akbar. Imamnya ruku, kita ruku. Imamnya sujud, kita sujud. Malah imamnya naik, malah kita salam sendirian, assalamualaikum warahmatullah. Nah, dia sendirian akhirnya tidak mengikuti imam, maka batal sholat berjamaahnya. Cuman masalahnya apakah sah sholat berjamaahnya? Menurut saya yang lebih kuat adalah dia lebih baik sholat sendirian kalau dia pengen sholat qashar.
bersama dengan imam, ya, bersama dengan imam. Jadi sendirian aja dia kalau pengen qashar 2 saja, kemudian dia begitu gayanya, artinya pengennya begitu, berarti dia tidak berimam dengan imam yang 4 rakaatan. Kecuali kalau posisinya dia imam, baru yang lain menjadi makmum, tinggal menyempurnakan 2 rakaat tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi, tafadhol, silakan. Paham ya Pak Di ya? Jadi menurut saya ya ikutin aja imamnya, 4 rakaat tidak masalah. Walaupun dalam perjalanan 4 rakaat saja, 4 rakaat saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pertanyaan Bapak tadi kalau gimana? Misalnya kita ini seorang muslim, sholat isya, sholat maghrib 3 rakaat, sedangkan musafirnya sholat jamaah takdim, sholat isya, kita bermakmum di yang sholat isya itu tidak diqashar. Itu akan kita harus mengikuti imam, sedangkan kita rakaat imam lebih banyak dari kita. Itu gimana? Rakaat imam lebih banyak dari kita. Dia sholat isya 4 rakaat, sudah diqashar, sedangkan kita sholat maghrib 3 rakaat. Kita sholat maghrib, kalau dia sholat isya, kan 4 kita sholat maghrib. Harusnya imamnya sholat isya, kalau maghrib itu tidak ada di qashar ya. Tetap kita kalau misalnya imamnya dalam perjalanan maghrib tetap 3, nggak bisa dia maghribnya 1,5. Kita mungkin 3 juga kan sholatnya? Oh, berimam ke yang musafir. Imamnya sholat isya, kitanya sholat maghrib. Ya kalau imamnya sholat isya, kitanya sholat maghrib, berarti sholatnya berbeda ya. Yang satu sholat isya, yang satu sholat maghrib gitu. Jadi misalnya kita pengen bermakmum dengan bermakmum dengan imamnya yang sholat isya, dia sholat isya gitu. Kalau sholat isya itu dia jamak bukan dengan maghrib? 3-2 betul. 3-4. Apa dulu yang ini yang dilaksanakan? 4-nya dulu. Kita maghribnya di sholat isya, nggak sah kalau kita maghrib di sholat isya. Iya, karena kan ini sholat isya dia. Belum, berarti dia qadha sholatnya. Jadi kan tadi kan pertanyaannya apakah kita boleh boleh berjamaah dengan imam yang sholat isya kan? Kitanya maghrib. Berarti kita maghribnya di waktu isya, nggak sah sholatnya. Kecuali kalau qadha. Jadi kita qadha. Maksudnya gini, sekarang kita sholat maghrib nih di waktu isya, ya nggak boleh. Kecuali kalau kita ketiduran baru. Jadi kecuali kalau tadi jamaah takdim ya, jamaah takdim. Kalau jamaah takdim 3 dulu, pasti bareng 3. Selesai ya udah, berarti imamnya naik lagi. Nggak mungkin terjadi kayak tadi. Nggak mungkin terjadi yang kayak tadi. Wallahu alam bishawab. Paham ya kira-kira? Baik, nanti kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Sama-sama kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.